Isu bahwa kaum muslimin tak bisa melahirkan bayi karena disantet oleh dukun-dukun Yahudi di Madinah terjawab sudah. Seorang wanita mulia, putri Abu Bakar As-Siddiq, telah melahirkan bayinya ketika sedang hijrah di Mekah ke Madinah menyusul teman-temannya. Ia tak lain adalah Asma binti Abu Bakar yang melahirkan bayi laki-laki di Kuba dan diberi nama Abdullah bin Zubair. Sebelum disusui, Abdullah bin Zubair dibawa menghadap Rasulullah SAW, ditahnik dan didoakan oleh beliau. Abdullah yang memang lahir dari pasangan mujahid dan mujahidah ini berkembang menjadi seorang pemuda perwira yang perkasa. Keperwiraannya di medan laga ia buktikan ketika bersama mujahid-mujahid lainnya menggepur Afrika, membebaskan mereka dari kesesatan. Pada waktu mengikuti ekspedisi tersebut, usianya baru menginjak 17 tahun. Namun begitulah kehebatan sistem Islam yang bisa mencetak pemuda belia menjadi tokoh pejuang dalam menegakkan Islam. Dalam peperangan tersebut, jumlah personil di antara dua pasukan jauh tidak seimbang. Jumlah pasukan muslimin hanya 20.000 orang, sedangkan tentara musuh berjumlah 120.000 orang. Keadaan ini cukup membuat kaum muslimin kerepotan melawan gelombang musuh yang demikian banyak. Walau hal itu tidak membuat mereka gentar, sebab bagi mereka perang adalah mencari kematian, sedangkan ruhnya bisa membumbung menuju surga sebagaimana yang telah dijanjikan Tuhan mereka. Melihat kondisi yang kurang menguntungkan tersebut, Abdullah bin Zubair berpikir mencari rahasia kekuatan lawan. Akhirnya, ia menemukan jawaban bahwa inti kekuatan musuh tertumpu pada Raja Barbar yang menjadi panglima perang mereka. Dengan penuh keberanian, Abdullah mencoba menembus pasukan musuh yang berlapis menuju ke arah panglima tersebut. Usahanya tak sia-sia. Ketika jarak antara dirinya dan Raja Barbar telah dekat, ia menebaskan pedangnya menghabisi nyawa panglima kaum musyrik itu. Panji pasukan lawan pun direbut oleh teman-temannya dari tangan musuh. Dan ternyata, dugaan Abdullah tak meleset. Segera setelah itu, semangat tempur pasukan musuh redup, dan tak lama kemudian mereka bertekuk lutut di hadapan para mujahid yang gagah berani. Selain seorang jago perang, Abdullah juga seorang abid atau ahli ibadah yang khusyuk dan tawadu. Mujahid pernah memberikan kesaksian bahwa apabila Ibnu Zubair sedang sholat, tubuhnya seperti batang pohon yang tidak bergeming karena khusyuknya menghadap ilahi. Bahkan Yahya bin Wahab juga bercerita bahwa Abdullah bin Zubair sedang sujud. Banyak burung-burung kecil bertengger di punggungnya. Tokoh yang tegas dalam kebenaran ini wafat pada usia 72 tahun, terbunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Diceritakan dari kisah 101 sahabat Nabi, karya Happy Andi Bastoni.